Ira Savitri, Inneke Fatmawati, dan Britgina Gestanti. Selamat datang di Bukan Perempuan Biasa. Hai ladies, ketemu kami lagi di tahun 2022 bersama Bukan Perempuan Biasa. Bersama Ira. aku Gina. Aku masih Inneke sih. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Jadi Iya. ini maksudnya tahun baru nama ganti gitu kok. Enggak. Masih tetap. Oh, kita kan udah secure dengan nama kita masing-masing. Secure. Gitu secure. Jadi ceritanya kalau dulu kan menentukan nama kan pakai selamatan bubur merah gitu. Ya, Jadi nggak makanya boleh diganti-ganti. Kalau sekarang Iya. kan bubur merahnya aja sih. Nasi merah ya, bubur merah. Selamatan. Tahu. Gitu deh. Oke, Iya, lanjut. pokoknya ya udah, Oke. udah. Biasanya kalau kalian tahun baru ngapain aja sih? Lagi malam tahun barunya nih. Iya, kalau tahun baru kan biasanya juga pada tidur. Kalau kan. kemarin sih gue malam tahun baru dulu nih bisa tidur pagi. Masih melek nih jam 00 kan. Iya, bakar jagung, bakar rumah. Oh, kita bakar-bakaran lah ya. Kalau sekarang sih udah ngantuk-ngantuk gini nunggu mau bukain pintu kunci rumah anak ini kalau sampai pagi. Ayo. Gitulah. Apa sih? Terus jangan sebut-sebut umur. Oh iya, ini orang yang bukan perempuan biasa nggak boleh nyebut umur. Oke, gimana Ra? Lu ngapain? Aku Tidur juga. tidur sih. Maksudnya gini, aku tuh banyak berubah kebiasaan. Jadi jam 9 malam tuh udah ngantuk. Iya. Dia hari biasa. Aduh. Iya, jadi kan kalau ngantuk datang kan nggak peduli dia mau tahun baru apa kagak, tetap aja ngantuk. Iya ya. Harusnya pada saat 31 itu dari Suka siang udah kelewatan tidur. kan, suka kelewatan. Terus Oh. begitu banget tuh, lah Udah udah tahun kelewatan baru. dari malam tahun baru gitu. Gitu ya. Beberapa kali gitu. Cuman kalau dulu nih, aku tuh suka udah bikin planning tuh. Waktu itu belum punya anak sebanyak ini. Emang anak lu berapa sih? 12. Jadi waktu masih agak-agak mudaan dikit lah dulu. Pasti nyusun rencana. Gue mesti ke klub ini atau nggak, biasa kan di hotel-hotel tuh Clubbing, Ci. Iya. Gua kira dia ke MU, ke Iya. klub-klub gitu, Arsenal enggak ya? Iya, gitu sama mereka sih gitu. Udah nih, dulu sih masih bisa tahan gitu ya sampai pokoknya jam 2, jam 3, jam 4. Mabok lah, mabok lah. Ya, mabok dikit-dikit lah dulu loh ya, dulu. Kalau sekarang dicatat dulu. Sekarang minum teh aja mabok. enggak, sekarang dia malam tahun baru minum susu jahe kan? Enggak. Jadi ceritanya gini, gue pernah tuh nyoba ya malam tahun baru yang keberapa gitu ya. Gue pergi janjian nih sama teman-teman kan, sesama teman arisan sih. Yuk kita pergi dong ke salah satu hotel gitu Jakarta Selatan. Terus kami mau di situ gitu. Nah, Malam dasar tahun mama baruan. kan, dasar Ya, mama kan betul. ya. Dan dari jam 7 malam. Oke. Dari jam 5 sore udah dandan. Udah dandan nih kan. Kultur itu mah. Enggak. Terus Enggak. karena udah dandan udah rapi kan, masa nggak langsung berangkat? Iya. Pergi dong ke sono. Kagak, udah sampai sono kan. Kan kalau ke dunia clubbing gitu ya, clubbing gitu tuh jam 10 malam tuh baru start. Iya, emang benar. Nah, kami nyampe sana jam 9. Nah, mulai Bantuin dong. bantuin nyalain. Yang lucu, begitu orang pada datang, kami gini. tiba-tiba, Ya si mama ampun, semuanya ampun. yang tadinya semangat Mau tahun Dan- baruan. tahun baru sudah pegang-pegang terompet, sudah bayar-bayar mahal, akhirnya jam 10, setengah 11 malam kami pulang satu-satu. Jadi tiup trompet di rumah masing-masing. Iya. Luar biasa. Makanya jangan paksain. Iya, jadi maksud aku gini, apa ya, masa perayaan celebrate New Year's yang seperti itu tuh udah terlupakan ya sudah sekarang. lupakan lah gitu di usia kita gitu. Betul. Nah, sebenarnya poin paling penting itu New Year's itu buat kita itu artinya apa? Nah, ini main dulu belum Nah, kasih tahu dia gimana? ngapain dia Betul. tahun baru. Nothing special lah kalau buat gue mana. Malam tahun baru selalu gue lakukan dengan kebiasaan gue. Apa tuh? Tidur. Gue harus tidur. Itu dari zaman gue remaja. Oh. Jadi emang ya gue memang tipenya bukan gitu. tipe clubbing sih. Gue tipe anak mami baik-baik. Gue juga bukan tipe clubbing, tapi biasa jaga malam. Sebenarnya Jadi pagi baru tidur. ronda. lu ngeronda tuh apa? Ya gitu. Ya Allah, Bukan lagi. perempuan
biasa gitu loh. Tolong ya, ini tahun baru kenapa jadi pembicaranya ngarang-ngarangnya ke Macho man. Iya, aduh. Oke. Oke, New apa Year's. lagi? Seringkali kita punya pendapat atau Iya. punya keinginan, a new hope orang bilang kan, bahwa kita harus punya harapan baru. So, kadangkala juga tahun baru seringkali kita jadikan satu momen atau momentum untuk kita misalnya mereview hidup kita. Misalnya nih kan 2021 gue bikin apa aja nih. Pertama dari sisi yang berhasil dulu, sama habis itu yang gagal. Lagi pandemi gini Iya. nih. Iya, nah terus mulai ada nimbang deh. Ini yang gagal sama yang berhasil banyak mana? Gimana? Siapa dulu sih? Terserah. Aku. Ya, oke lah. Gua selama pandemi, kalau ini kan evaluasi kan, Iya. belum resolusi dong. Belum. Evaluasi dulu lah, Evaluasi dulu dong. Ya pokoknya kalau udah di akhir-akhir tahun gitu biasanya udah bulan-bulan November, Desember tuh biasanya suka sebelum tidur suka mikir gitu loh, suka mikirin ya ini gue udah buat apa, terus Iya kalau lagi sih. ngobrol sama anak itu kita udah ngomong apa. Tapi kalau khusus untuk tahun 2021 ini evaluasi gue cuma satu, bahwa gue sepanjang tahun ini gue bersyukur banget sama Tuhan bahwa kita masih bisa melewati tahun ini, karena ini benar-benar rasanya tuh Betul. tahun yang berat gitu ya. Struggling. Benar, waktu pandemi yang lagi ganas-ganas itu bulan Juni itu, iya nggak, yang sampai orang banyak yang meninggal karena nggak dapat tempat buat ini ya, rumah sakit pada penuh kayak gitu. Terus terus terang ya kita juga semua was-was dong, siapa yang nggak was-was ya kayak gitu ya. Tapi sekarang kita bisa melaluinya gitu dan kita masih bisa tetap hidup. Itu cuma satu itu aja sih, bersyukurlah. Mau ditimbang-timbang mana jeleknya mana bagusnya, udahlah gue bersyukur aja sama Tuhan gitu loh. Pokoknya maksudnya kita mereview yang baik-baik aja gitu ya. Ya Pokoknya ya hati ditetapkan bahwa semuanya it's all because of iya, God, gitu. iyalah semuanya itu karena Gitu, Tuhan, oke. campur tangan Tuhan. Benar Kalau sih. gue sih gitu sih, yang jelek-jelek ya gak ada sih, gue gak ada yang jelek. Emang nggak ada yang pingin dia rubah gitu. Masuk resolusi tuh. Oh ya nanti ya. Itu berevaluasi. Evaluasi, oke. Evaluasi ya, belum ini ya. Hai. Hmm. Sebenarnya ya, aku bersyukur banget gereja gua tuh ada yang namanya morning chapel. Karena terus terang tiap pagi bangun doa itu biasanya ya ada dan tiada. Kebanyakan tiadanya gitu kan. Apalagi bangun kerja capek pulang malam, bangun pagi udah ambil nyetir doa atau gimana. Ini karena tiap pagi ada morning chapel di gereja gue. Jadi kita tuh rasakan kayaknya bangun pagi tuh dapat sesuatu gitu, dan luar biasanya itu nggak sadar udah 1,5 tahun bisa ada terus lagi morning chapel sampai sekarang. Jadi itu buat gue tuh mendapat sesuatu kesempatan, karena terus terang kata tadi Ineke bilang lagi pandemi ini lagi serem-seremnya, kita tuh takut, mau ngapain takut. Jadi kayaknya tiap pagi tuh aduh Tuhan, hari ini minta pertolongan, minta perlindungan tiap hari sih gitu. Dan setiap malam kita bersyukur bisa pulang ke rumah dengan selamat, sehat, Masih ketemu keluarga. bisa ketemu keluarga. Keluarga juga sehat semua ya. Iya, dan Puji itu Tuhan. kalau nggak pandemi mungkin nggak akan sebegitu. Nggak segitunya. Nggak akan segitunya. Iya, Nggak akan gitu. segitunya. Iya. Berarti evaluasinya bahwa semuanya menuju ke arah yang baik lah ya. Iya. Gitu. Kalau gue pertama ada yang gue sesali tahun ini, tahun 2021. Pertama adalah gue pecah kongsi Dagang. Ya usahanya. usaha saya, Oh, usaha gue usahanya. gitu. Gue pisah dengan partner. Cuman terus kemudian mencoba untuk membuka usaha baru lagi gitu. Tapi ini sendiri gitu kan. Gua tahu tantangan ke depan bukan lebih mudah gitu kan. Tapi justru kita semakin menghadapi situasi yang orang bilang lu nekat lah buka usaha di tengah pandemi begini gitu. Oke. Tapi ya itulah, percaya bahwa 2021 bisa dilalui sampai dengan hari ini. Artinya penyertaan Tuhan kan sempurna. Iya, Iya. betul. Jadi tinggal aku mereview bahwa aku harus semakin mengandalkan Tuhan sih. Ya. Kalau buat Ya. aku ya tahun 2021 bersyukur juga sama dengan kayak kalian. Kita hidup sampai hari ini nggak pernah nggak makan kan? Selalu ada saja berkat dari Tuhan. Kelihatan sih kalau nggak makan body mah sih, nggak itu body kan. tetap melebar. Saya lihat kan ya ladies bagaimana kami gitu kan ya. Nah itu terus kemudian kalau di aku bersyukur juga anakku
keinginannya tercapai tahun ini bisa masuk sains. Aduh. Itu sukacita sih kayak aku sebagai maminya, Iya. sukacita gitu. Karena aku tahu dia pengharapannya di situ banget, kepinginnya di situ banget dan dia dapet di tahun ini. Kalau evaluasi yang pasti aku pingin apa ya, karakterku kali ya lebih soft gitu, lebih sabar. Kayaknya aku butuh sabarnya 7 kali lipat lagi dengan yang Berarti sekarang. lu siap harus terima tantangan. Iya, karena mintanya sabar kan, mintanya Iya. sabar harus dapat tantangan. Iya, masalahnya gini, aku tuh mulai inget ya, kemarin tuh aku sempet lah satu malam aku review lagi. Aku mulai ngerasain bahwa aku tuh dalam beberapa bulan terakhir nih, mulai dari kalau nggak salah bulan Juni sampai dengan Desember nih ya, kayaknya Setengah tahun dong ya. hampir setengah tahun aku tuh diuji dengan kejadian dengan hal-hal yang membutuhkan aku tuh harus memaafkan, harus mentoleransi, harus ya udah, maksudnya ya sabar, terus belajar nggak mengambil tindakan yang gegabah sebetulnya gitu. Aku tuh lebih yang lagi dibentuk banget Ini gitu. lagi belajar yang tema kita minggu lalu deh, tentang Maria. Oh Iya. iya. Iya kan? Benar. Bukan minggu lalu, Cin. Bulan lalu. Iya, itu deh. Jadi bener bulan Natal lalu. kan. Oke. Ya, nah jadi itu deh, aku evaluasinya kayak gitu. Nah, terus aku juga pengen kalau evaluasi ya itu pasti masalah karakter. Terus kemudian aku pengen ya belajar positif terus sih. Gitu. Oke, good. Itu sih. Nah, Oke. Keren. jadi ya oke, ladies, itulah kadang-kadang dalam satu momen di tahun baru seringkali kita menjadikan 31 Desember itu adalah momentum untuk kita bisa mereview atau Iya. mengevaluasi kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan kalian? Boleh sharing, boleh chat di kolom chat di ini kami Komen. di kolom komen, silakan, dan di situ kita akan sama-sama belajar untuk kita bagaimana sih atau hal apa sih yang bisa kita lakukan di tahun 2022 ini. Nah, itu dia. Ada yang mirip kayak gue nggak, ladies? Apa tuh? Resolusinya. Apa resolusi? Oh iya, tar dulu. Kalau tahun baru kan kita kebiasaan tuh Iya. bikin resolusi kan. Tahun 2022. Definisi resolusi itu apa dulu nih? Achievement gitu, janji untuk mencapai Atau target. Iya, target lah, kayak Lebih macam target ya, target atau progress atau program. No progress lah, achievement. Jadi maksudnya kita janji untuk melakukan Ngapain. sesuatu, ngapain gitu yang kita udah tetapkan gitu di tahun yang Atau kita mau punya apa, mau berbuat apa, kayak gitu ya. gitu loh. Jadi Kalau itu dia kan gue bilang, Ah. gue mau konsisten, gue resolusi. konsisten, luar biasa luar loh. biasa. Luar biasa. Langsing. Jadi setiap akhir tahun nih, langsing tahun depan. Ya gitu, tahun depannya gitu lagi. Konsisten ya, hebat kan? Resolusi Ladies, ada yang tidak kayak pernah saya berubah tiap tahun. nggak pernah Dulu berubah. sekarang masih lama-lamanya. Konsisten, aku orangnya konsisten sekali. Seperti Tony Yesus. Iya, betul. Terus gimana? Apanya? Usaha buat mencapai Ada dong. Pernah berhasil? Berhasil. Resolusi nih, Hah. Januari kan? Oke. Sadar. Februari masih sadar. Ah. Maret, April, Mei udah mulai bagus kan Iya. badannya, ada Ya, hasilnya oke, dong. oke. Ya. Juni seneng nih badan bagus. Desember balik lagi. Makanya konsisten. Oke, dalam mencapai resolusi yang sudah kita tetapkan di akhir tahun, ternyata butuh satu kata, yaitu konsisten. Bagaimana? Betul. Bukan masalah itu, dia mah konsisten tiap tahunnya itu bikin resolusi yang sama gitu loh. Bukan masalah konsisten dia Yang melakukan. penting gue bahagia loh daripada menderita. Ih, ya kan? Jadi gue udah ngaharin setiap akhir tahun gue sering inget-inget, body gue keren, gini gitu. Itu suatu energi buat gue di tahun baru. Oke. Dulu pertama-tama inget 6 bulan. Oke. Lama-lama 3 bulan. Belakangan ini 5 hari saja cukup. Aduh, piye iki bapake, Taroni gimana? Aduh, give up loh dia loh. Semoga itu bukan resolusi bersama ya. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir. Kalau saya nggak bisa langsing, suami saya digendutin. Jadi kita balance suami istri. Oh Ya my kan, God. Han? Aduh, oke lagi. Please,
Jangan bikin resolusi seperti itu ya. Boleh, maksud gue boleh. Tapi Mbok ya, Gimana gitu kan? janjimu tuh. Bukan perempuan biasa gitu loh, Ir. Oke lah, Tapi baik. kenyataannya kan maksudnya memang banyak dari kita bukan cuman Gina aja, gue juga begitu. Oh, gitu. Terus banyak juga para ladies gitu, udah nentuin satu resolusi nih, gue mau ngapain nih di Iya, tahun yang betul. baru. Makan gue mau sehat ngapain? ya. Makan sehat gitu. Olahraga gitu. Terakhir nyemil terus. Oh ini makannya biar Sehat, biar imun. biar imun karena ada pandemi. Pandemi semua loh. sekat. Sedap, mantap. Oke, jadi ladies, untuk resolusi yang sering kali kita buat di akhir tahun untuk bisa kita capai di tahun berikutnya, itu biasanya ada 2. Yang pertama ada resolusi untuk pribadi, Ya. resolusi pribadi, dan yang kedua mungkin resolusi bersama keluarga gitu loh. Jadi mungkin ada. Nah kebetulan kalau di saya juga aku terapin nih sama Ben juga kayak gitu. Tahun depan kita pengennya kayak gimana nih gitu. Biasanya yang dibahas itu masalah anak-anak dulu. Oh ya. Apalagi kan kalau misalnya anak aku tuh udah mau masuk misalnya kayak tahun lalu mau sekolah masuk SD. Ya, no. Tahun lalu masih SD. SMA. Oh iya, SMA. Jadi ada Ezra. Ya, jadi mulai dilihat yang maksudnya Dia mau sekolahnya di masuk mana mana? atau apalah. Untuk itu biasa buat anak-anak. Lalu biasa buat kerjaan kita. Kalau kerjaan suami aku emang karyawan. Kalau aku kan emang kita ada usaha sendiri. Jadi itu kita fokusin gimana, terus hal-hal apa yang pengen kita capai, target-targetnya kayak gitu. Iya betul. Nah, kalau buat aku pribadi kan tadi udah ya. Mana? Yang tadi tuh sabarnya multi. Oh iya betul. Ya, itu evaluasi, tapi tahun depannya juga pingin tetap seperti itu. Iya betul. Kita lihat Gitu. ya tingkat kesabaran dia meningkat apa enggak. Tapi aku sih tetap berdoa juga, Tuhan jangan yang serem-serem juga untuk gua bisa tetap sabar. Takut juga dia. Gua manusia Sabar tapi takut dia. Gua manusia biasa, Cin. Nggak sabar dia takut dia. Aduh. Tapi gitu. sebenarnya tadi Ira bilang kan ada resolusi pribadi, ada resolusi keluarga atau kita bersama. Anggap aja bukan perempuan biasa nih, kita keluarga kan. Yang pribadi tadi kita bawa aja ke keluarga. Maksudnya gue nih pingin bisa langsing, coba tolong dibantu gitu, disupport setelah 3 bulan. Lu gimana Gin? Gimana progres lu? Kan itu bisa membuat kita jadi nggak cuman sekedar jadi resolusi, ya kan? Tunggu, itu kan ngebahas Nggak mau caranya. loh. Ngebahas caranya. Ini belum tahu resolusinya apa dia nih, belum diomongin. Gak setuju dia. Ladies gak setuju yang sana ladies. Karena dia cinta yang kayak gini. Iya. Bener juga Gue sih. tuh ya kalau resolusi secara khusus tuh nggak pernah bikin sih. Karena gue tuh orangnya mudian gitu loh. Jadi ya ntar kalau lagi semangat ngerjain, kalau enggak gitu loh. Jadinya Jadi nggak pakai resolusi. gue nggak pakai resolusi. Langsung iya. dia. Pokoknya Jalanin aja, let it be lah. resolusinya tuh umum gitu loh. Resolusinya umum bahwa better gitu loh. Kita harus menjadi lebih baik dari tahun yang kemarin kan gitu doang. Itu kan umum banget dong. Iya, Jadi iya. bukan resolusi pribadi lah. Betul. Soalnya kalau resolusi pribadi misalnya kayak tadi tuh Gagal terus. Tapi sebenarnya kalau bicara gagal, itu sebenarnya ada caranya loh supaya kita Betul itu sih sebenarnya. bisa mencapai resolusi yang sudah kita targetkan. Betul. Gitu loh. Poin-poinnya yang pertama. Pertama nih kata gua, Apa? lu jangan nentuin resolusi yang terlalu tinggi. Iya benar. Oke. Jadi misalnya lu nih Gin, lu rencana langsing. Nah, lu breakdown deh tuh. Langsung dulu ya, jangan langsing. Iya maksudnya gini loh, karena kan nggak akan mungkin lu bisa turun langsung drop 20 kilo gitu Ya dalam sebentar kan nggak enggak. mungkin. Gue bingung pakai bajunya yang mana lagi. Ini Oh, aja iya, gue udah bingung nggak susah. kenalin lu kali. Ntar gak kenalin Nanti kita dia. bukan perempuan biasa aja Iya, lu. kita biasa. Gue pernah loh pergi ke satu dokter kan gitu. Ceritanya waktu itu gue lumayan agak overweight gitu kan, overweight tapi pengen hamil gitu kan. Datanglah ke dokter kandungan. Dok, saya pengen ini deh, pengen apa? Punya anak Hamil. Hamil gitu. Begitu dia lihat gue kan, terus dia bilang gini, oh bisa, oke ini saya kasih resep, ibu turun 10% ya dari berat badan yang sekarang gitu kan. Oh oke, gampang 10%. Nggak boleh disebut ya? Udah enggak dengerin. Berapa gitu? Oke udah 10% nih. itu berapa? Udah kan, begitu gue nanti bulan depan 2 bulan lagi ketemu saya, kata dia gitu. Dia lagi oke dok, gampang mas 10% gitu. Terus gue hitung dong, begitu keluar dari dia, tuh 10% berapa? Udah 80 kilo. 8 kilo 2 bulan, oh my god. Expect-nya
ketinggian tuh dokter ya. Aduh, jadi begitu Kak, bener Kak. Yang poin pertama adalah jangan membuat resolusi yang terlalu tinggi. Iya. Bahkan terlalu hiperbola kayak gitu loh. Iya, jadi kalau Ngayal. Betul. Ya udah deh. maksudnya gini, tetapkan sebuah resolusi tuh yang yang udah pasti kita bakal achieve gitu loh. Iya, Soalnya iya. kalau kita pasti achieve gitu dalam sebulan atau 2 bulan di tahun baru yang pertama gitu, itu akan bikin kita semangat buat achieve yang selanjutnya. Achieve dan bertahan. Iya, buat bertahan. Saya kan achieve udah- baliknya cepet juga masalahnya. terlalu happy sih, lu jadi euforia gitu. Iya, Jadi ya. begitu udah kurus langsing, wah Kan udah makan. boleh nih, kayaknya gue udah boleh nih, udah Udah langsing, boleh. boleh makan, bablas. Bablas, iya itu dia. Jadi harus ada evaluasi. yang Oke ladies, tolong abaikan yang bagian ini ya. Gitu. Nah, oke, poin yang pertama adalah kita jangan menaruh atau membuat resolusi yang terlalu berlebihan, bahkan sampai hiperbola sampai kita tidak bisa mencapainya atau mewujudkannya gitu ya. Iya lah, udah jelas lah. Oke, poin yang kedua apa nih? Coba bagiin, ada masukan? Ada Apa? serius. Ya nggak cuma suka resolusi tapi nggak serius. Oke. Harus serius. Diniatin maksudnya. Diniatin. Oke. Tekad bulat. Tekad bulat Oke. sebulat badan kita. Badanmu, badan kita. Oh my God, ladies. gitu loh. Jadi poin yang kedua adalah kalau sudah membuat resolusi maka tekadkanlah niatmu untuk mewujudkannya. Merdeka. Harus serius loh. Iya, Iya, ya, Bu. harus punya serius. tekad gitu. Serius. loh, serius. Nah, oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga apa nih? Bayar harga. Hah? Iya loh. Maksud gue tadinya sukanya. Aduh, gue sampai nggak bisa ngomong. Ngelihat lu berdua Maksudnya ketawa. gini loh, Maksud gue ladies. bayar harga, jadinya mau sesuatu itu harus Kita kaget. Hah? Bisa berduaan kan? maksudnya kalau udah bertekad apa yang harus dilakukan Maksudnya gini loh. gitu. Bayar harga itu maksudnya kayak gini nih. Umpamanya kan kita seringkali melakukan satu kegiatan yang sebetulnya itu salah. Nah, kegiatan ini terlanjur menimbulkan kenikmatan, misalnya makan gitu kan. Ya kan itu kan menimbulkan kenikmatan kan. Iya, Kak? betul. Dan lu akan kurus kalau kebanyakan Nah, makan kan. Berarti lu akhirnya- gak makan dong. Nah, ya, bayar harganya adalah dia tidak makan atau Iya. Gitu kan. Agak sakit sedikit lah demi Iya, sesuatu yang jadi itu dapet yang baik maksudnya gitu. bayar harga gitu loh. Mau berkorban lah untuk sebuah resolusi. Iya. Iya. Oke ya. Ya tadi tekad bulat. Jadi tadi yang pertama apa tadi? Jangan terlalu tinggi. Iya. Terlalu tinggi. Terus kedua tekad Nah, bulat. yang ketiga bayar Bayar harga. harga. Ya serius juga ya tadi ya. Oke. Iya. Sekarang yang keempat. Terserah lu berdua deh. Gue udahan lah. Yang Udah keempat, cukup oke. gua. Yang keempat menurut gua ya, kalau bisa lu share resolusi lu ke orang-orang terdekat sih. Benar. Bisa ke iya. suami, bisa ke keluarga gitu. Jadi seringkali kita itu di bulan ketiga misalnya Januari kita buatnya sampai gagal. bulan 3 gagal. Why? Kenapa? Karena tidak ada yang membantu kita untuk mewujudkan resolusi kita itu. Iya, betul. Iya kan? Benar. Jadi caranya yang paling gampang adalah beritahukan resolusi pribadi kamu atau target kamu di berikutnya itu ke orang-orang terdekat kamu. Misalnya kalau Ya. sudah punya suami ya ke suami Ya. gitu kan. Ya. Atau ke anak-anak, Anak-anak. Kalau misalnya. ke teman dekat, kayak Teman kita, dekat, kayak gitu. kita Iya, gitu. kayak kita, Iya, cerita-cerita. gitu. Supaya mereka juga mensupport, jangan Iya. juga bikin kegiatan yang membuat kita jadi Iya, gagal lagi resolusinya. Tapi gue nggak yakin sih kalau gue bikin resolusi langsing tahun depan. Soalnya kalau rumah dia abis kita mau podcast kita makan gimana? Belum podcast sudah makan. Makanya tadi sop buntut begitu kan. Nah, Kayaknya Besok-besok salat aja ya, Ir. Jadi gini, mohon maaf, kalau untuk kejadian hari ini karena kalian nggak info ke saya, resolusinya kalian apa? Iya. Oke, diterima. Diterima, oke. Iya. Oke. Oke, kita udah dapat 4 poin dan semuanya ini istilahnya apapun yang kita kerjakan, kalau kita mengacu dengan sebuah kata keseriusan dan konsisten, maka resolusi kita di tahun depan mungkin bisa 70-80% berhasil. Iya. Iya sih. Ya, dengan kerja keras Yes. ya. Dan jangan lupa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus disertai dengan 3 kata. Doa. Yes. Di atas semuanya itu adalah doa, ya. Ya. 2022 bukan suatu masa yang mudah
Tantangan masih ada ya. Tantangan jauh Tantangan lebih masih berat. ada. Omikron aja baru datang ke Jakarta. Ke Indonesia. Iya kan? Iya. Nah, itu. oke. Jadi Habis maksudnya Omikron masih nggak tahu ada apa lagi. ada Tante Kron. Om Ikron, Tante Kron. Lu canggih juga dia ya. Lucu sih dia. Cepet. Maaf ya. Kita betul banyak bercanda hari ini ya. Apa Nggak karena apa-apa tahun lah, baru tahun gitu? baru Tahun baru dong. loh. Oke, Dia pakai ya. happy-happy Ah, gitu. betul. Oke. Gak usah terlalu gimana-gimana walaupun Enggak sih. ngomongin resolusi. Ladies kita nggak lagi mabok kok. Tenang aja. Kita tidak ada yang minum minuman Ntar keras malam saat kita ini. tidur, nggak minum minuman soju, nggak kan? Coba ancor. Annyeonghaseyo. Annyeong. Oke, nah itu adalah tip 4 poin untuk kita bisa mewujudkan resolusi kita di tahun baru 2022. tahun baru yang biasa kita buat gitu ya. Yang pertama jangan lupa tadi adalah jangan ketinggian bikin resolusinya, oke? Ya. Yang kedua serius, kemudian Bayar harga. bayar harga, serius, konsisten, dan yang terakhir adalah beritahukan resolusimu kepada orang-orang terdekat kamu. Supaya Ya. mereka Supaya bisa bisa saling membantu Yes. gitu. Bisa ngingetin Gin, udah jangan kebanyakan Iya. makannya Gin. Oh, tapi totonya gue tersinggung ya, gue lagi makan enak-enaknya lu bilang Dan aku- gin inget. Oh, tuh gimana tuh? Gue bete, maksud lu apain? Gue makan Bayar terus harga, gitu. bayar harga. Sama jangan lupa kita mesti fokus ya. Oh iya, kalau fokus kan maksudnya tekad bulat itu Iya. kan udah fokus. Iya, kadang-kadang tekad doang tapi nggak fokus. Oke. Kan tekad sebulat badanmu, fokus pada satu titik. Nah, jadi apa kalau tuh? lagi pengen langsing tujuan akhirnya harus dikejar. Iya, benar. Oke. Sip. Oke, nah sekarang ini masih di tanggal 1. Januari. Kita mau kepingin mau holiday lagi atau pergi Iya ke nggak ya? Tapi Masih Kayak pandemi gini belum boleh kemana-mana. belum boleh Ir. kemana-mana ya. Oke. Iya. Belum lah, jangan. Nah, oke. Kita langsung tidur lagi aja yuk. Kayaknya Capek enggak. kan? Tidur tadi. Iya kan kurang tidur, malam-malam masih jagain pintu. Udah bilang tadi. Main kembang api aja yuk. Udah lama Iya. yuk udah main kembang Iya, api. bener-bener. Kalau petasan Oke. kan nggak boleh ya. Petasan nggak Kembang boleh. api. Kembang Oke, api. oke. Sip, siang-siang Oke, kembang oke. api. Ampun. Ntar malam gina. Oh, kirain. Ini udah sore kan lumayan nih. Kan tadi gua udah Iya, cerita. Waktu buat emak-emak itu atau ibu-ibu itu adalah siang. Sore. Karena iya. kalau malam ngantuk. tidur, betul. Apapun momennya ngantuk. Lu ngomong tidur jam 9 ya? Lu tidur jam berapa? 1. Setelah Kan dia gue udah bilang bergerak. jaga rumah. Gitu. Oke, harapan kami dari Bukan Perempuan Biasa adalah kita semua mencapai pada satu titik kebahagiaan, Ya. kesuksesan di Betul. tahun yang akan kita jalani. 2022 Iya, ya. percayalah bahwa tidak ada tangan yang lebih kuat yang bisa kita pegang untuk membantu kita menjalani hari-hari kita di tahun 2022 selain tangan Tuhan. Oke, itu juga yang jadi moto kami. Oke, ladies, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa Oh ya, Di subscribe dan dikasih like, terus share, komen-komen. komen-komen. komen, share dong sama teman-teman Iya. yang lain Iya. supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat berkat, bisa dengerin kami, bisa happy-happy. Iya, happy-happy. Dapat ilmu. Dan Masalah- yang jelek-jelek, masalah nih- yang jelek-jelek jangan ditiru. Jadi ini kalau bisa Yang- kami ah. mencontohkan yang jelek itu jangan ditiru. Jangan ditiru, Iya, jangan ditiru. iya. Masalah boleh ada, tapi tetap happy. Iya. Ya kan? Don't worry. Be happy. Dan satu lagi, ada lagi ya? Apa sih? yang salah-salah atau yang jelek-jelek di tahun 2021 jangan dibawa. Iya. Betul. Ya. Tinggalin. Kita masuk di tahun 2022 dengan sesuatu yang Baru. all new. Yes. New hope, new Live. life, new everything ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. See you again.